Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Rifai Syagian Horas. Apa kabar nih sahabat YouTuber dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada, amin ya robbal alamin. Yang pastinya terus semangat untuk membuat karya-karya terbarunya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing penyebab dolar kuningnya suatu video pada channel yang sudah monetisasi ya teman-teman. Nah, ini perlu kita bahas sebagai pemula juga yang belum monetisasi juga, biar kita bisa antisipasi ke depannya untuk bagaimana kita membuat video tersebut. Dolar kuning itu maksudnya adalah jadi pendapatan dari iklan yang muncul di video tersebut berkurang gitu ya teman-teman, karena ada pembatasan iklan ataupun cuma iklan-iklan tertentu saja yang bisa masuk ke video kita tersebut. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube gitu ya teman-teman. Nah, bahkan di video tersebut tidak bisa masuk iklan sama sekali ya, karena itu tadi tidak memenuhi pedoman komunitas YouTube. Dari yang saya baca di pedoman komunitas YouTube, ada 13 hal yang membuat suatu video itu terkena dampak dolar kuning ataupun pembatasan iklan ya teman-teman. Nah, apa saja itu? Jadi simak terus setelah yang satu ini. Buat teman-teman yang ada videonya terkena dolar kuning ataupun pembatasan iklan, teman-teman bisalah memperhatikan hal-hal berikut ini. Bukan berarti video tersebut asli gitu, kita yang bikin apa bagaimana, itu tidak menjadi patokan untuk suatu video itu tidak terkena dolar kuning ya teman-teman. Nah, teman-teman harus memperhatikan hal-hal ini di 3 tempat ya. Yang pertama di thumbnailnya, terus yang kedua di judulnya, terus yang ketiga ya di isi video tersebut gitu ya teman-teman, ataupun di video yang teman-teman upload tersebut gitu ya. Hal-hal apa saja itu? Yang pertama adalah kata-kata yang tidak sopan gitu ya teman-teman. Ya teman-teman tahulah kata-kata yang tidak sopan. Jadi teman-teman harus memperhatikannya mulai dari thumbnailnya, judulnya, ataupun di isi video gitu ya teman-teman. Nah, jika ada kata-kata yang tidak sopan di thumbnail, isi video, judul gitu ya teman-teman. Nah, jadi jangan berkecil hati terkena dampak dolar kuning. Karena apa? Karena melanggar pedoman komunitas pengiklan YouTube gitu ya teman-teman. Terus yang kedua adalah kekerasan. Nah, teman-teman tahulah hal-hal yang berbau kekerasan gitu ya teman-teman, mulai dari thumbnail, judul, sama juga kayak tadi. Pokoknya di 3 tempat itulah teman-teman harus memperhatikannya, di judul, di thumbnail, di isi video. Nah, jika ada hal yang berbau kekerasan ya itu juga menyebabkan dolar kuning. Terus yang ketiga adalah konten khusus dewasa. Nah, jika teman-teman mempunyai ataupun membuat suatu konten khusus dewasa, yaitu konten yang tidak pantas untuk di bawah umur gitu ya teman-teman. Nah, itu juga beresiko kena dolar kuning gitu. Bahkan beresiko juga untuk tidak ada sama sekali iklan yang masuk di video tersebut. Karena iklan juga memilih-milih konten yang ramah dengan semua orang gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena biar dilihat iklannya oleh semua orang. Nah, kalau hal-hal yang berikut itu kan hal-hal yang mengandung khusus dewasa kayak gitu ya, nggak semua orang mau melihat gitu ya teman-teman. Jadi iklan tidak suka hal-hal seperti itu. Terus yang keempat adalah penyebab dolar kuning, yaitu konten yang mengejutkan. Nah, jika di isi video tersebut teman-teman mempunyai konten yang mengejutkan, itu juga
menyebabkan dolar kuning. Maksudnya mengejutkan ini bagaimana? Nah, jika orang menonton video tersebut tiba-tiba kaget gitu ya teman-teman. Nah, itu kan beresiko buat orang-orang yang ibaratnya gampang jantungan. Nah, itu kan berbahaya gitu ya teman. Jadi konten seperti itu juga terkena dampak dolar kuning ataupun pembatasan iklan gitu ya teman-teman. Terus yang kelima adalah tindakan beresiko ataupun berbahaya. Nah, konten yang seperti ini juga bisa ataupun berdampak kena dolar kuning. Maksudnya tindakan beresiko atau berbahaya ini bagaimana gitu kan? Kan banyak kayak meloncat dari para layang, pokoknya yang kira-kira resikonya tinggi lah. Teman-teman tahu lah ya, konten yang beresiko tinggi. Nah, itu juga menyebabkan ataupun penyebab suatu video tersebut terkena dolar kuning gitu ya teman. Terus selanjutnya adalah yang keenam, yaitu konten yang mengandung penghinaan ataupun kebencian. Nah, jadi jika ada konten yang mengandung penghinaan ataupun kebencian kepada siapa saja gitu ya teman, nah itu juga bisa menyebabkan terkena dampak dolar kuning ataupun pembatasan iklan. Terus yang ketujuh adalah narkoba ataupun yang terkait dengan narkoba gitu teman. Jadi teman-teman ibaratnya membuat suatu konten misalnya saja nih, bukan narkoba benaran ataupun kayak drama gitu ya teman-teman, kayak drama saja, ini juga bisa terkena dampak dolar kuning. Itu yang ketujuh penyebabnya teman-teman ya. Terus next, yang kedelapan adalah konten yang terkait senjata api. Nah, senjata api kayak seperti pistol gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman membuat konten tentang pistol ataupun bagaimana, pokoknya yang berkaitan dengan senjata api ataupun itu juga bisa terkena dampak dolar kuning gitu ya teman-teman. Terus next, yang ke-9, isu yang lagi kontroversial gitu ya teman-teman. Nah, isu-isu yang lagi kontroversial teman-teman upload di channel teman-teman atau di video teman-teman. Nah, ini juga bisa menyebabkan dolar kuning gitu ya teman-teman. Terus next, yang ke-10, peristiwa yang sensitif. Nah, maksudnya peristiwa yang sensitif itu bagaimana gitu ya teman-teman. Jadi peristiwa yang lagi-lagi sensitifnya gitu, yang mengakibatkan atau kita bahas itu, hal-hal itu bisa menyebabkan dampak buruk ataupun negatif pada publik gitu ya teman-teman, ataupun lagi lagi nggak boleh untuk dibahas seperti itu ya, konten-konten sensitif ini gitu ya teman-teman. Terus next, yang ke-11 adalah menghasut ataupun merendahkan. Nah, ini juga bisa menyebabkan dolar kuningnya suatu video gitu ya teman-teman. Jika teman-teman ada konten seperti ini, jangan diulangi lagi ya teman-teman. Karena apa? Karena ya tadi bisa menyebabkan dolar kuningnya video ataupun terbatasnya iklan yang masuk dalam video tersebut gitu ya teman-teman. Terus next, yang ke-12 adalah konten yang terkait dengan tembakau gitu. Yang terkait dengan tembakau ini misalnya apa ya, seperti rokok gitu ya teman-teman. Nah, ini juga kan terkait dengan tembakau. Nah, itu juga menyebabkan dolar kuningnya suatu video tersebut. Terus yang ke-13 adalah tema dewasa dalam keluarga gitu ya teman-teman. Jadi biarpun teman-teman membuat drama gitu ya di keluarga teman-teman yang bertemakan dewasa, yang bisa menggairahkan gairah dewasa orang gitu teman. Nah, ini juga terkena dampak dolar kuning gitu ya teman-teman. Nah,
itu juga penyebab suatu video tersebut terkena dolar kuning. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi itulah ada 13 hal yang menyebabkan dolar kuningnya ataupun terbatasnya iklan di video tersebut. Ya, karena 13 hal tersebut gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa memeriksanya dimulai dari di thumbnail, di judulnya, ya tentu saja di isi videonya. Yang ketiga tempat ini teman-teman harus memperhatikan hal-hal yang 13 tadi. Nah, jika ada yang 13 tadi ya terkena dolar kuning ya wajar saja gitu ya teman, karena melanggar pedoman komunitas YouTube ataupun konten tersebut tidak ramah untuk pengiklan. Karena iklan maunya begini ya teman-teman. Yang mengiklankan itu dia maunya iklannya itu ditonton oleh semua kalangan. Jadi dia memilih-milih video yang mana saja ya. Jadi dia memilih-milih video yang mana saja yang akan ditonton oleh semua kalangan. Gitu ya teman-teman. Jadi dia memilih-milih juga konten yang dimana dia mau ditampilkan iklannya dia tersebut. Nah, oke, itulah hal-hal yang menyebabkan dolar kuningnya suatu video ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum monetisasi, jadi kedepannya teman-teman dalam membuat video bisa antisipasilah hal-hal berikut ini tidak dibuat dalam video kita ya teman-teman. Yang tadi saya bilang di 3 tempat tadi ya, di thumbnail, di judul, dan di isi videonya tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman emang niatnya mencari duit, ya tentu kita harus memperbaiki ataupun menghindari dari 13 hal tadi ya teman-teman. Ya kalau cuman ya buat happy-happy saja ya silahkan saja gitu ya teman. Kalau emang tidak bertujuan untuk mendapatkan duit dari video tersebut gitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian ya teman-teman sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tentu juga buat saya yang masih pemula, semoga kedepannya lebih bisa lagi untuk membuat konten-konten yang berguna dan bermanfaat gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi ya teman-teman, untuk lebih detailnya ini ada di pedoman komunitas YouTube. Nah, teman-teman bisa baca di halaman pedoman komunitas YouTube ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.